Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Al-qa'idatu tsalitsah, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kaidah kita yang pertama, al-umuru bi maqasidiha. Kaidah kita yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bi syak. Kaidah kita yang ketiga yang kita bicarakan sekarang, al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kesulitan itu akan membawa kepada kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inna hadha ad-dina yusr. Ila akhiril ahadits. Jadi sebagaimana telah kita bicarakan pada pertemuan kita telah lalu, di mana dengan perbincangan kita yang berkenan dengan kaidah yang ketiga, masyaqqatu tajlibu at-taysir, disebabkan karena kesulitan, disebabkan karena penyakit, disebabkan karena kita musafir, disebabkan karena kita lupa, yang sehingga dengan kita akan mendapatkan kelonggaran daripada hukum. Sahabat-sahabat kita yang berangkat, yang bertolak pada pagi tadi, saat ketika dengan mereka dengan mengenakan niat di miqat yang berkenaan yang disebut dengan al-juhfah, pada waktu itu diharamkan ke atas diri mereka masing-masing sejumlah tidak kurang daripada 10 masalah hukum. Tidak boleh berburu binatang, tidak boleh dengan istri, tidak boleh melangsungkan akad nikah, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menanggalkan bulu-buluan, tidak boleh memotong kuku, ila akhirih. Nah, macam mana kalau kebetulan dengan salah seorang daripada mereka melakukannya secara tidak disengaja? Itulah yang disebut dengan khata'an, mendapatkan pelonggaran hukum. Bagaimana kalau dengan salah seorang daripada mereka melakukannya secara nisyanan, makan minum di bulan Ramadan secara tidak sadar? Itulah diantara daripada pelonggaran hukum. Itu maksudnya masyaqqah tajlibu taysir. Jadi disebabkan karena dia lupa, disebabkan karena keliru, disebabkan karena jahil, disebabkan karena sakit, disebabkan karena musafir, seseorang boleh mendapatkan kelonggaran hukum. Kita klasifikasikan, kita ambil kesimpulan, terdapat 7 perkara yang disebut dengan takhfifatus syara' yang sudah kita bicarakan tempo hari. Kelonggaran hukum tidak terlepas daripada 7 keadaan. Ima disebabkan karena dia musafir, 1. Ima disebabkan karena dia sakit, 2. Ima disebabkan karena dipaksakan yang disebut dengan ikrah. Jadi yang istilah dirogol di sana, yang istilah dipaksakan itu disebut dengan ikrah, 3. Jadi yang pertama musafir, yang kedua sakit, yang ketiga terpaksa, yang keempat karena lupa, yang kelima karena khata, keliru, yang keenam karena jahil, dan yang ketujuh yang disebut dengan al-usur wa umumul balwa. Al-usur umumul balwa itu macam mana seperti kita sekarang. Kita tak boleh mengelakkan diri daripada benda-benda syubhat. Kalau kita ingin berjaga diri semacam mana dengan ulama-ulama kita dahulu, kita tak boleh makan hatta dengan air yang tersajikan di sini. Dahulu bukan dengan airnya yang tidak halal, bukan dengan minumannya yang tidak boleh, akan tetapi cawan sebagai tempat atau sebagai bekas air tadi itu dipegang, dibawa oleh salah seorang fasik. Mereka tak minum sampai pada tingkat itu waraknya mereka. Tak lebih daripada yang berkenaan, yang duduk di rumah sana, yang dengan bangunan rumahnya tinggi, dengan bayangannya ke samping sini ada bayangan, yang dia boleh bernaung di bawah bayangan bangunan yang berkenaan. Ternyata dengan dia yang walaupun panas, dia berada di sebelah bangunan, kepanasan. Ada orang kata, kenapa dengan Tuan Haji tidak berlindung di bawah bangunan, dengan naungannya saja? Dengan naungannya, apa problemnya? Kata dia, nih yang punya bangunan ini ada hutang dengan saya. Rasulullah bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tiap pinjaman yang menguntungkan sesuatu hukumnya riba. Kalau seandainya dengan saya bernaung di bawah pokok kayu dia ini, bernaung di bawah pohon kayu dia ini, atau di bawah bangunannya, di bawah rumahnya, berarti saya mendapatkan faidah daripada pinjaman saya tempo hari. Sampai ke situ mereka tidak mau. Sekarang ini diproduk dengan duit yang mana, begitu juga dengan yang ini, begitu juga dengan yang dipakai. Ini kira-kira berapa tangan orang kafir yang bawa kain ini? Oke lah kalau seandainya dengan buatan Mesir, kapasnya dari Mesir, benangnya dari Mesir, semuanya tenaga kerja dari Mesir. Tapi berapa banyak yang pegang kain ini daripada orang-orang yang fasik, yang tak tahu sembahyang, yang tak tahu hukum. Boleh tak kita?
Mau pakai tak boleh, mau minum tak boleh, mau makan tak boleh. Itu disebut dengan al-usur wa umumul balwa. Sudah, kita ambil kesimpulannya saja. Jadi kita akan mendapatkan kelonggaran hukum, mungkin disebabkan karena kita musafir, mungkin disebabkan karena kita sakit, mungkin disebabkan karena terpaksa, mungkin disebabkan karena keliru, mungkin disebabkan karena lupa, mungkin disebabkan karena jahil. Yang terakhir yang disebut dengan al-usru wa umumul balwa. Untuk masalah musafir sudah selesai kita bicarakan. Pada waktu kita musafir, kita boleh menerima, kita boleh mendapatkan kelonggaran hukum. Boleh kita bertayamum di waktu musafir, boleh kita melaksanakan kasar jamak, boleh kita memakan bangkai, boleh kita melaksanakan sembahyang sunat tanpa menghadap kiblat. Menurut pendapat sebagian, boleh kita melaksanakan sembahyang jamak di waktu kita sakit. Boleh dengan kita di waktu kita tidak sanggup berdiri, kita duduk. Tak boleh duduk, kita bertelantang, kita berbaring. Itu ruhasu al-marad. Yang ketiga dalam pembicaraan kita pada muka surat 83. Kawan-kawan yang masih belum ada kitab, insyaAllah mungkin hari Senin atau Selasa kemungkinan besar kitab dah selesai. Al-ikrahu fayubahu lil mukrahi talaffuzu bi kalimatil kufri. Dibolehkan bagi seseorang yang dipaksa untuk menuturkan kalimatul kufur, yang walaupun seeloknya tidak. Kalau ditakdirkan Allah, akhlak kita yang di sini berada di sebuah daerah, berada di sebuah negara, yang dengan negara tersebut membuat satu undang-undang mewajibkan mereka dan menuntut agar mereka menanggalkan tudungnya masing-masing. Apakah kira-kira kita dalam keadaan semacam itu wajib kita mentaati perintah daripada pihak yang berkuasa? Atau dengan kita akan lebih mempertimbangkan hukum daripada kehendak manusia? Jadi itu tergantung pada sikap masing-masing. Sepatutnya Syekh Tantawi mengeluarkan fatwa semacam itu. Kalaulah dengan negara membuat undang-undang yang sedemikian rupa, tidakkah kita mengenal istilah hak asasi manusia? Dalam bab akidah saja kita tidak boleh saling paksa memaksakan, apalagi dalam masalah yang sepele, yang sekecil itu. Dalam bab akidah tak boleh dipaksakan untuk ikut akidah dia, untuk ikut ideologi dia. Apalagi dalam masalah yang berkenaan dengan tudung. Kenapa? Seandainya dunia Islam dengan bulat suara mengatakan kami memprotes Perancis yang memaksakan wanita-wanita muslimah untuk menanggalkan tudungnya, mungkin kita akan ada qimah, mungkin kita akan mempunyai qimah, ada nilai akan dipertimbangkan fatwa dan pendapat daripada kita. Tidak ada yang membenarkan, dunia semuanya mengutuk, dunia semuanya memprotes. Syekhul Azhar ternyata pada ulasan yang pertama memberikan sokongan kepada Perancis yang memaksakan atau yang memerintahkan kepada saudari-saudari kita di sana untuk menanggalkan jilbab. Sampai kepada masalah jilbab. Kalau seandainya kamu dia dengan pakaian yang seksi, alasannya kenapa? Ada yang bogel. Di Perancis bogel. Di Eropa mereka gambar sampai 3-4 ribu orang, seperti ulat saja, kecil-kecil kumpul di jalan raya, semuanya tanpa ada sehelai benang pun yang menutup anggota tubuh mereka. Kenapa tidak disama? Kenapa tidak dihukum? Alasannya hak asasi manusia, hukukul insan, tuh mendapatkan perlindungan daripada hukum. Apa bedanya dengan yang tadi? Semacam mana dia telanjang bulat, semacam dia di tepi-tepi pantai, tidak lebih daripada menutup sebagian daripada yang penting-pentingnya saja, atau yang perlu-perlunya saja, tak lebih daripada 2 helai kain, di atas sikit, di bawah sikit. Krisis kain disebabkan karena krisis kain akhirnya tidak boleh tutup, banyaknya kain. Ini boleh digunakan untuk menutup yang itu. Tuh guna. Kenapa tak boleh tutupkan ke sini? Kenapa harus terbuka yang semacam itu? Oke, kalau kita siasat, kalau kita tanyakan, undang-undang akan memberikan perlindungan sebab itu hak asasi orang Islam. Mohon maaf, saya ceramah pada waktu memberikan muqaddimatun nikah pada waktu kawinnya saudara kita di sini Hasan dengan istri dia bernama Ruwaidah. Ya hadisir Ruwaidan fanshud ana marrakbi bilrakbi huraibun akhadhu ma'ahum qalbi malli idza akhadhu liqalbi malli idza akhadhu liqalbi shattatuni biwa ila akhirih. Jadi pada waktu saya bagikan mukaddimah nikah yang kebetulan ketua majelis ulama
Moy amuntai hadir, pihak yang berwenang juga hadir, pihak kehakiman pun juga hadir, beberapa orang penghulu atau tuan imam yang berwenang untuk melangsungkan nikah pun juga hadir. Saya katakan, kalau seandainya dengan seseorang pergi kemana saja, katakan saja datang ke Indonesia, terus dia jadi pelacur, terus dia melakukan perbuatan haram, malam hari ini dengan wanita yang itu, besok malam dengan wanita yang lain, lusa dengan wanita yang mana, tiap malam dengan menggilirkan sejumlah sekian wanita pelacur, undang-undang tidak akan bertindak. Tidak ada hukumannya, itu hak asasi dia. Tapi kenapa kalau pada itu dia berpoligami dia akan disiasat? Apa kira-kira tujuannya? Boleh buat perbandingan. Kalau Anda, mohon maaf, saya ralat, kalau dengan seseorang ingin buat zina di Mesir, jadi dia pergi ke klub-klub malam, nadi apa saja, itu dengan Najwa Fuad, atau dengan Suhair, atau juga dengan Laila Tahir, atau dengan si tak tahulah nama-namanya, Gerpat Amin misalnya, atau juga dengan Nora, Lucy, Busi, itu tidak yang melarang. Kedutaan tidak akan kacau, pemerintahan Mesir tidak akan kacau. Tapi kalau pada waktu Anda akan berpoligami, Allah harus mendapatkan restu, muafaqah, persetujuan daripada istri terlebih dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya undang-undang buatan manusia membenarkan manusia melakukan perbuatan haram yang tak boleh kalau dia melakukan suatu perbuatan yang dibolehkan. Kalau kawin terlarang. Kalau misalnya orang yang tak kuat imannya, yang sepadannya dengan bukit kayu hitam, betul sebutannya sudah. Ayo, itu dibuka sampai pukul 12. Dulu setakat pukul 10 saja. Hari Minggu khas sampai pukul 12 malam. Diberikan leluasa untuk orang mundar mandir ke sana dan kemari melakukan perbuatan haram. Tapi coba saja kalau melakukan akad nikah yang kedua dan yang seterusnya, itu akan disiasat oleh pihak-pihak tertentu. Nah, itu dia makna daripada ikrah. Jadi, yang saya maksudkan bukan semacam itu. Yang saya maksudkan, kalau seandainya dengan sebuah negara membebaskan mereka untuk berpakaian sewenang-wenangnya, kenapa tidak diberikan kebebasan kepada orang Islam untuk berpakaian menurut ideologi agama mereka? Kan bijaksana, bijaksana. Hal bukil kenapa? Ini urusanku. Kamu pakai tudung berapa? Ini juga urusanku. Selesai masalah. Itu sepatutnya. Sementara yang bugil di Alem atau di Iskandaria, pernah tengok? Jangan tengok. Musim panas kan sepanjang Iskandaria tuh. Daripada Abbas Mursi sampai ke Muntaza sampai ke Makmurah manusia panjang Iskandaria tuh. Daripada Abbas Mursi sampai ke Muntaza sampai ke Makmurah manusia, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, Rabbana kama khalaqtana. Yang ditutup yang wajib-wajibnya saja, jangan tengok, cukuplah tahu. Tengok sekali, itu pun juga salah. Jadi itu alasannya apa? Alasannya apa? Rasa yang semacam itu dibolehkan. Sementara dengan seseorang supaya tidak tergiur, supaya tidak terfitnah, terjaga hati, terjaga perasaan, hati-hati. Sebab di sini ada yang jadi menteri penerangan, nanti akan jadi menteri ekonomi, yang menjadi menteri budaya, yang menjadi menteri sukan atau apa saja, ada istilah menteri muda, menteri waziratul syabab wariyadhah, apa segala macam. Tuh kalau pada waktu kita jadi menteri itu, apakah dengan kita dengan undang-undang yang semacam tadi cukup logik sekali kalau kita membuat satu pertimbangan, sebagaimana kita bagikan leluasa dan kebebasan kepada mereka untuk tidak tutup aurat, juga bagikan kebebasan dan leluasa kepada wanita-wanita muslimah kita untuk memakai tudung, untuk memakai pakaian yang sesuai dengan aziyul islami as-salim. Nah, di sini ada dua sikap ikrah. Jadi selalu saya sebut, ingat dalam catatan kita, satu, sahabat Nabi kita yang bernama Khubayb ibnu Adi, yang kedua sahabat Nabi kita yang bernama Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir ketika dianiaya, disiksa, disakiti, diganggu, dipukul dan lain sebagainya, yang pada itu kalau hang tidak mau cerca caci maki Muhammad, kalau dengan kamu tidak mau murtad, tidak kembali pada agama asalmu, akan senantiasa disiksa, dianiaya dan mungkin juga akan sampai dibunuh. Akhirnya pada itu dengan beliau menurutkan kehendak musuh, menurutkan kehendak orang-orang kafir. Khubayb ibnu Adi
dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kirinya, terputus kedua belah kakinya, yang pada waktu itu dengan mereka, Khubayb, sebelum kami memperlakukan segala bentuk aniaya dan seksaan yang akan menyentuh bahkan tubuhmu, berkenankah anda kami bebaskan, tapi yang menjadi penebus dan juga penggantimu adalah Muhammad. Jadi kata Khubayb ibnu Adi pada waktu itu, jangankan baginda dianiaya, diseksa dan disakiti oleh kalian, saya di sini dengan baginda di Madinah, kalaulah dengan baginda yang di Madinah dengan digigit nyamuk atau dengan gigit semut saja, aku tidak berkenan, aku tidak bersedia. Apalagi kalau sampai jadi menjadi penebusku, akan menjadi penggantiku. Digigit nyamuk aku tak mau, aku tak mau dan tidak berkenan. Ini dengan Khubayb ibnu Adi, dengan mata tombak, dengan panah, dengan pedang, dengan pukulan, Masya Allah, satu persatu bergelimpangan, berguguran. Itu dengan anggota tubuh daripada Sayyidina Khubayb ibnu Adi sampai terbunuh syahidan di sebuah tempat yang disebut dengan At-Tan'im. Akhirnya dua sikap sahabat Nabi tadi itu mendapatkan komen dan juga mendapatkan sambutan daripada orang ramai. Komen mereka yang berbeda. Kalau dengan Ammar ibnu Yasir, Nabi kita bersabda, wa kaifa qalbuk, wa kaifa imanuk, wa kaifa yaqinuk. Jadi dengan beliau mengatakan, iman laksana gunung yang stabil, turun firman Allah yang berbunyi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali dengan seseorang yang dipaksakan, sedangkan dengan hatinya tetap makmur dengan iman, tetap terukir dan terpatri di dalam benak hati dan pendiriannya. Jadi dengan Ammar ibnu Yasir melakukan kelonggaran hukum, Al-Quran bagikan leluasa, tapi tetap sikap daripada turunkan kaki. Tapi tetap dengan Sayyidina Khubayb ibnu Adi, tapi tetap dengan Sayyidina Khubayb ibnu Adi tidak mendapatkan. Mohon maaf ya, saya terputar pemikiran saya. Jadi saya minta kawan-kawan tidak angkat kaki, sebab saya tak seronok tengok orang duduk semacam itu kalau dalam masa pengajian. Menyendar pun juga saya tak seronok tengok dalam masa pengajian. Jadi mudah-mudahan yang semacam itu kita elakkan. Jaga keharmonian majlis, ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Tidak ada seorang pun yang terkecewakan. Mudah-mudahan kawan-kawan kita boleh memahami dan juga boleh memahami. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkat dan juga sampai kepada matlamat yang kita inginkan. Jadi duduk yang semacam tadi itu, dia coba duduk depan sini, angkat kaki itu, supaya kawan-kawan boleh tengok, supaya saya tak tegur lagi. Itu macam itu kan gaya itu, gaya jadi yang berhormat lah gitu. Jadi duduk semacam itu nampak tak rasa kurang seronok lah dengan hati. Coba tengokkan gambar di duduk macam itu, yang itu coba sorot nanti. Jadi supaya saya tak tegur lagi, supaya kita, jadi kita, entah tahulah saya punya pandangan. Kalau kita duduk dengan bersila, duduk dengan ikhtiar, duduk dengan tawaduk, itu nampaknya lebih tawaduk dalam majelis ilmu. Malaikat kalau tengok kita tawaduk, mereka pun juga akan lebih berkesan, akan lebih mendoakan kita. Innal malaikata la tatu ajnihataha li talibil ilmi, li talib. Apalagi kalau digoyang-goyang lutut, itu kan tambah. Nah, jadi itu, terima kasih. Jadi kamu ingatkan yang itu, akhirnya saya ingatkan kepada kawan-kawan. Cukup, ayo di kelas. Jangan duduk macam itu lagi. Kembali. Jadi dua sikap sahabat tadi itu, yang paling berkesan dan berkenan di hati para sahabat adalah sikap Khubayb ibnu Adi. Ini yang saya maksudkan dengan wanita-wanita kita di Prancis. Jadi kalau seandainya ada dengan sebagian daripada mereka bertahan sampai sanggup dibuang kerja, sampai ada yang sanggup meninggalkan kuliahnya, sampai ada yang sanggup dipotong gajinya, kita lebih salut dengan sikap yang seperti itu daripada yang menanggalkan tuduhnya dalam rangka menurutkan kehendak daripada manusia. Mohon maaf kalau dengan bahasa agak lebih garang sedikit, agak lebih kasar sedikit, hang tidak bertanggung jawab dengan masa dan masa depanku nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Untuk apa saya mentaati perintah dan keinginan yang semacam itu? Kita dengan sorban dapat pahala sunat, kita dengan pakaian yang serba putih dapat pahala sunat, kita dengan pakai nikah kita dapat pahala sunat. Paling tidak dapat pahala sunat, bahkan ada pendapat mengatakan hukumnya wajib. Terus terang, tengok wanita cantik, kalau terbuka mukanya, kalau terbuka dengan pakaiannya yang seksi, yang mempesona dan yang menawan, sudah saya sebutkan nyanyiannya, ternyata memang betul-betul dengan pinggulnya, dengan buah dadanya, dengan kejeritan dan kecantikannya. Apakah memang betul-betul itu akan menggiurkan seorang pemuda yang melihat? Memang betul menggiurkan.
Kita kenapa tak tengok? Sebab kita ada hukum, sebab kita ada rasa warak sedikit, bukan banyak, ada rasa takut sedikit, ada rasa warak sedikit. Akhirnya dengan kita tak tengok dia. Itu pun nafsu kita masih inginkan Allahu Akbar. Yang dengan kita tahan pada situ. Bukannya kita tak ada nafsu, bukannya kita tak ada keinginan. Tahu Ustaz, itu Ustaz kalau setakat masih belajar Ustaz, setakat masih belajar atau penuntut. Tapi kalau sudah jadi ustaz, kalau sudah jadi tuk guru, kalau sudah jadi kiai, itu sudah tak ada lagi semacam itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sudah macam tu makamnya. Likulli rijalin makam. Itu yang masih makam kelas kambing ustaz, yang macam tu tuh. Kalau sudah makam yang elit dengan makam yang tinggi, sudah makam al-arifina billah, itu tengok benda-benda yang semacam itu sudah tak ada pengaruhnya. Jangan cakap semacam itu. Tuk guru yang dikatakan tak ada nafsu tadi itu justru yang paling ramai anaknya. Ayo, boleh tadi katakan tuk guru tak ada nafsu? Orang anaknya setakat 5, 6, 7 saja, dia 13. Apakah yang punya anak 13 tak ada nafsu? Kalau tak percaya, kawin saja dengan tuk guru. Masya Allah, proyek jalan terus, proyeknya tiap bulan. Tiap tahun satu. Baru kawin 12 tahun sudah punya anak 13. Gimana? 10 tahun jadi 13, kembar 2 lagi. Masya Allah, tabaraka. Jadi tidak ada istilah kalau alim boleh, kalau tak alim haram. Hukum tak ada istilah semacam itu. Ikra. Jadi ala kulli hal yang saya maksudkan, sekarang Aidil, kamu tak bertanggung jawab dengan keterlanjuran saya dan juga dengan kesalahan saya, sebagaimana saya juga tidak bertanggung jawab dengan keterlanjuran dan juga dengan kesalahan kamu. Jadi kalau seandainya saya raikan dia, saya tanggalkan tudung saya tanggalkan baju, karena dia akan bagikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Oke. Tapi kalau dia tak boleh buat apa-apa, dia pun juga akan disiasat Allah. Nanti pada hari kiamat dia juga akan menggigil ketakutan. Kenapa kita meraihkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu? Aslim taslam, pasrah dengan hukum akan selamat. Itu Nabi kita katakan kepada Herakl, yang Nabi kita bersabda, aslim taslam yu'tikallahul ajra marratain. Islamlah kamu, pasrahlah kamu, berserah dirilah kepada Allah, niscaya Anda akan selamat dunia dan akhirat. Jadi satu, orang yang terpaksa dibolehkan menuturkan kalimatul kufur dan dia tidak akan menjadi kafir. Dibolehkan minum arak, dibolehkan itlaf malil ghaib, membinasakan kepunyaan orang lain, dibolehkan memakan bangkai, dibolehkan meminum kencing. Ada lagi satu perobatan tradisional, sejauh mana betul atau tidaknya saya rasa itu tidak betul. Tapi kadang-kadang orang-orang tua kita memfatwakan yang semacam itu. Katanya apa penyakit yang ada dah? Tumpuyukan. Hah? Ada bulat pada sini. Itu kadang-kadang obatnya kencing ya. Ada pada minum macam itu. Jadi disuruh pada waktu dia buang air kecil, disuruh dia menyapu itu tadi itu dengan air kencing dia sendiri. Kira-kira terbukti tak sembuh? Saya rasa kalaulah sembuh pun, memang jangka waktu penyakit untuk bertahan di mata itu sudah habis, sudah berakhir. Jadi bertepatan pada waktu dengan air kencing tadi itu disapukan ke kelopak matanya, kemudian dengan itu punya pun juga hilang. Kenapa? Sebab leluasa atau muddah salahiyah penyakit tadi itu ada di mata, itu sudah habis. Bukan karena itu yang menyembuhkan. Ini wallahu alam, saya tidak tahu. Coba selidiki, coba tanyakan. Kalau memang tidak ada obat, tidak ada yang boleh menyembuhkan kecuali dengan perobatan yang daripada najis, kita katakan hukumnya jaiz. Sementara kalau tidak, Rasulullah yang bersabda dan yang menjawab pertama kali tentang pertanyaan yang semacam itu, innallaha lam yadha shifaa ummati bima harrama fi, atau bima harrama alaihi. Allah tidak meletakkan penyembuh dan penawar penyakit daripada umatku itu dengan sesuatu atau pada sesuatu yang diharamkan. Tak sembuh dengan najis, tapi dalam keadaan darurat kita boleh berobat dengan najis. Kalau ada yang mengatakan kanker itu akan sembuh dengan meminum kencing dia sendiri, darah tinggi, atau juga stroke, atau juga dengan seumpama penyakit-penyakit yang sudah tidak ada obatnya, kalau hang minum kencing hang 3 kali sehari akan sembuh misalnya, tak ada obat selain daripada itu. Oke, kita katakan berobat dengan kencing, berobat dengan najis dia pun juga boleh. Jadi tai kamu yang pada waktu setelah 3 hari kamu tak buang, nah itu yang pertama keluar, itu yang ditelan misalnya, dan sembuh, muakkad sembuh. Oke, silakan dia berobat dengan najis. Tapi kalau tidak boleh. Tapi dengan catatan,
Membunuh secara dipaksa tidak boleh. Melewat secara dipaksa tidak boleh. Berzina secara dipaksa tidak boleh. Jadi semua perkara-perkara haram boleh dilakukan dalam keadaan ikrah kena terpaksa, dalam keadaan darurat, kecuali 3 perkara. Satu, membunuh. Yang kedua, melewat. Dan yang ketiga itu adalah berzina. Al-qatlu waz-zina wal-liwat.